Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update setiap malam ya. Tapi kali ini videonya dalam bentuk audio, tapi insya Allah tidak akan mengurangi esensinya, tidak akan mengurangi manfaatnya. Senang bisa terus menjumpai kamu. Jangan lupa buat teman-teman yang barusan mampir, klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya video saat ini. Kali ini saya akan bahas tentang segelumit permasalahan kebanyakan orang yang merasa hidupnya semakin hari semakin sulit padahal sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Nanti saya juga akan jelaskan secara rinci apa saja yang sudah dilakukan namun sampai detik ini mungkin belum menemukan jawaban atau doanya belum terkabul. Namun sebelum saya bahas videonya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kembali saya adakan seminar online rahasia keajaiban doa, mengupas tuntas tentang bagaimana agar doa kita diijabah atau mudah diijabah oleh Allah, dan semua apapun yang kita inginkan Allah permudahkan untuk kita dapatkan. Tentunya semua itu membutuhkan ilmu. Segera hadiri, segera daftarkan diri Anda di seminar online yang saya adakan, tepatnya nanti di hari Jumat pukul 19.30. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA-nya Mas Roni juga ada di deskripsi. Dengan infak sebahagianya saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajakan saya seminar offline yang saya adakan di Trawas di Mojokerto ya. 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya tanggal 22, 23 dan 24 September. Pendaftarannya masih dibuka, kuotanya sangat terbatas. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini. Konsep pembelajarannya adalah Spiritual Abundance Bootcamp. Banyak sekali yang bisa kamu dapatkan di sana. Yang pertama, jelas ilmunya, pemahamannya, serta bagaimana cara mempraktekkan keilmuannya. Dan juga kamu akan mendapatkan full terapi dari saya langsung di lokasi selama 3 hari 2 malam. Jadi manfaatkan kesempatan ini yang insya Allah saya yakin banget akan bermanfaat untuk kamu semuanya dan insya Allah akan menjadi jalan kesuksesan kamu semuanya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, senang bisa terus update ya membersamai teman-teman semuanya. Jangan lupa yang barusan mampir klik tombol subscribe-nya dulu nih ya. Kemudian di-share ke seluruh kerabat kamu. Baik, kali ini kita akan bahas segelumit permasalahan kebanyakan orang ya yang timbul pertanyaan dalam hati, sudah merasa banyak hal yang dilakukan agar keinginannya bisa didapat, banyak hal yang sudah dilakukan sebagai bentuk ikhtiarnya, namun sampai detik ini belum mendapatkan jawaban atau doanya belum dikabulkan. Lantas timbul pertanyaan, sebenarnya disebabkan apa sih orang sudah ikhtiar tapi belum juga dikabulkan? Ya kita sharing aja di sini ya. Saya coba berbagi pengalaman hidup saya, serta mungkin saya juga akan berbagi pengalaman peserta, pengalaman klien private saya yang sebenarnya sudah melakukan banyak hal. Tetapi ada beberapa hal, ada beberapa poin yang sebenarnya belum dilakukan. Namun saya perlu jelaskan dulu ya, bahwa doa itu semuanya Allah ijabah, semuanya Allah kabulkan, dan semuanya Allah berikan kepada kita. Namun yang menjadi misteri adalah kapan waktunya terjadi. Nah sekarang kita bicara waktu ya. Waktu ini sekali lagi misteri ya. Bisa cepat bisa lambat. Saya tidak bicara takdir di sini ya. Saya bicara ikhtiar. Tapi ikhtiar yang saya maksud bukan bicara zahir, tapi ikhtiar batiniah, ikhtiar langit, usaha spiritualitasnya kita agar Allah mudahkan dalam pengabulan. Nah perlu diketahui teman-teman, saya akan mengulang, sekali lagi saya akan mengulang bahwa berbicara tentang doa itu bicara tentang spiritualitas. Berbicara tentang doa itu berbicara tentang konsep hati. Berbicara doa itu adalah berbicara tentang energi. Nah selama ini energimu seperti apa? Meskipun kamu sudah melakukan banyak hal namun energinya tidak selaras dengan apa yang kamu inginkan. Artinya yang diinginkan positif tapi energi yang dicurahkan, energi yang dikeluarkan dari diri kita ini energi yang bertolak belakang. Katakanlah energinya negatif ya. Yang sudah dilakukan apa begitu? Timbul pertanyaannya. Ya, sudah coba baca buku. Ya, baca buku cara sukses. Semua buku dibeli terkait tentang motivasi, tentang ilmu, semua buku dibeli. Tapi kenapa kok masih gagal? Kalau dilihat mungkin koleksi bukumu sudah banyak banget ya. Kemudian sudah ikut seminar bahkan ya.
Namun seminar hanya bertahan ya 1-2 minggu sampai 1 bulan mungkin. Kemudian ada juga yang sudah searching ya. Kemudian juga ada yang sudah searching video motivasi, nonton video motivasi. 1-2 hari semangatnya luar biasa, habis itu kendor lagi semangatnya. Ada juga yang sudah mengikuti kajian ilmu mungkin ya, ikut pengajian, kemudian mendengarkan tausiah, sama dampaknya 1-2 hari, habis itu kacau lagi pikiran, galau lagi hatinya. Bahkan ada juga yang merasa sudah ibadah, sudah getol ya, intinya kuat dalam ibadah, tapi tetap saja tidak terkabul juga doanya. Nah, apakah semua itu salah? Tidak. Semua itu benar. Semua itu adalah syarat agar kita bisa mendapatkan perubahan dalam hidup. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahkan anggap saja ini tambahan dari saya ya. Kalau kamu sudah melakukan banyak hal itu ya, harusnya pikiran kamu tidak didominasi oleh masalah. Nah, ini poin pertama tambahan dari saya ya. Kebanyakan orang, dan saya pun pernah melaluinya, kebanyakan orang ketika belajar itu tidak benar-benar konsen. Karena saat belajar, baca buku, ikut seminar, dengarkan orang tausiah dan lain sebagainya, ikhtiar yang sudah dilakukan, saat mendengarkan, pikiran kamu masih terkontaminasi oleh masalah. Orang belajar itu benar-benar harus istilahnya ngosongin gelas. Bahkan mungkin bukan ngosongin gelas, tapi ganti gelasnya. Terima ilmu baru dulu. Jangan konflik dulu di pikiran, agar semua keilmuan, semua nasihat itu mudah masuk ke dalam hati. Ya, sekali lagi, jujur ini memang kendalanya saat orang belajar nggak masuk karena pikirannya tertekan oleh masalah. Bagaimana mau praktek? Ya, sementara ilmu prakteknya yang diajarkan adalah ilmu vibrasi positif. Tapi kita ini dalam kondisi tekanan masalah. Maka sebenarnya sisihkan dulu masalahnya, segenting apapun masalahnya. Sisihkan dulu, pinggirin dulu ya. Lalu praktekkan ilmunya, jaga vibrasinya, apapun itu bentuk ilmunya. Kalau tanya ilmunya apa untuk sukses, ilmu agar rezekimu dimudahkan oleh Allah, kamu perlu bongkar-bongkar channel YouTube saya. Banyak banget video-video yang membahas tentang bagaimana agar vibrasi positif terpancar dari dalam diri kita, kemudian rezeki dimudahkan oleh Allah. Itu silahkan kamu bongkar di channel YouTube saya. Saya coba akan kerucutkan di video kali ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak masuknya ilmu atau pemahaman, manfaatnya tidak masuk ke dalam perasaan kita, itu disebabkan tekanan masalah yang lebih kuat daripada niat belajarnya. Maka solusinya adalah sisihkan sejenak permasalahan kamu ya, singkirin dulu. Jangan mendahulukan pikiran bingungnya, galaunya. Tidak bisa Gus, mungkin jawabannya begitu. Ya itu PR-mu, itu tugasmu agar ilmu masuk. Sisihkan dulu sejenak permasalahan, biarkan ilmu itu masuk menyerap ke dalam perasaan kamu, agar dalam praktek 1 tidak salah, 2 nggak bingung, 3 dengan benar-benar menggunakan hati. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib untuk memahami konsep doa. Apa yang dimaksud dengan konsep doa? Konsep doa itu tidak hanya bicara bagaimana kita membaca doa, tapi konsep doa itu berdoa, bukan baca doa. Nah, berdoa ini adalah yang dikedepankan adalah perasaannya. Doa ini yang dikedepankan adalah spiritualitasnya, bukan logikanya. Kalau kamu ingin doamu mudah dikabulkan oleh Allah, yang pertama berpasrah kepada Allah. Faham kapasitas manusia hanya berdoa dan usaha. Usaha yang dimaksud, yang mendominasi adalah usaha ikhtiar langitnya atau usaha langitnya, usaha spiritualitasnya. Kalau hanya melulu usaha zahirnya, jujur ada banyak manusia yang sudah berbisnis tapi gagal terus. Apakah bisnisnya jelek? Apakah Anda tidak paham bisnis? Apakah salah manajemen? Sebenarnya bukan disebabkan itu, tapi sebenarnya disebabkan kondisi psikismu atau kondisi perasaanmu atau konsep doanya yang belum tepat. Nah, konsep doa yang pertama adalah memahami serta menyadari begitu tajamnya pikiran kita, ucapan kita, dan perasaan kita dalam hal doa. Jadi tentunya pikiran, ucapan, perasaan, serta tindakan ini harus lurus laras, harus tertuju pada apa yang kamu inginkan, bukan selalu malah memikirkan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Saya pernah mengatakan bahwa sejatinya kita ini tidak mencintai apa yang kita inginkan.
Karena standar definisi cinta adalah difikirkan berulang dengan senang. Tapi Anda boleh cek dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda. Apa yang Anda pikirkan dalam keseharian Anda? Saya mungkin berani tebak yang difikirkan adalah ketakutan, kekhawatiran. Sama dalam hukum the law of attraction, ketakutan itu kekuatannya sama seperti keyakinan. Kekuatan tarikannya. Entah kenapa yang kita takutkan malah hadir dalam hidup kita. Karena kekuatannya sama. Vibrasi takut akan menarik ketakutan juga. Tetapi vibrasi yakin akan hal positif itu juga akan ketarik. Nah, konsep doa itu tidak semudah seperti apa yang saya katakan. Iya, saya pun demikian. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya paham kondisi perasaan kalian. Kemudian, selain daripada itu, yaitu bagaimana kita bisa mengelola perasaan agar benar-benar bisa berpasrah kepada Allah. Menyerahkan semuanya urusan kepada Allah. Sadar betul bahwa semua yang ada di semesta dan yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Nah, berbicara titipan itu tidak melulu tentang kebaikan, tidak melulu tentang hartamu saja yang kamu anggap titipan, tetapi juga masalah kesulitanmu itu sejatinya milik Allah. Jadi jangan merasa ini milikku, ini masalahku, ya, ini titipan dari Allah. Ketika tidak kuat, kembalikan kepada Allah agar Allah yang mengurusnya, agar Allah yang menyelesaikannya. Saya cuma mau jujur di sini sebagai closing statement di video kali ini. Saya umur 39 hampir 40. Dalam perjalanan hidup saya tidak hanya masalah sekarang yang saya alami, katakanlah seperti itu. Tetapi jauh sebelum ini perjalanan hidup saya itu juga diiringi oleh masalah. Nah, saya sadar betul semua masalah yang saya takutin gak selesai ternyata diselesaikan juga oleh Allah. Karena saya sadar diri, saya gak bisa menyelesaikan masalah saya. Yang bisa menyelesaikan saya adalah Allah. Maka saya berpikir, merasakan, kemudian berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya dengan cara-cara tertentu. Sekali lagi ini bicara ikhtiar langit, bicara spiritualitas. Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mungkin tidak dengan ibadah yang pada umumnya ya. Saya lebih sadar diri bahwa banyak sudah yang Allah berikan kepada saya. Kenapa harus pikiran saya hanya tumpukan pada masalah saya? Saya coba pindahkan pikiran saya pada keajaiban-keajaiban yang pernah Allah berikan. Saya tumpukan pikiran saya letakkan pikiran dan perasaan saya pada banyak hal yang sudah Allah berikan kepada saya. Lalu saya mensyukurinya. Lalu saya mencoba untuk menerima semuanya. Andai saja saya timbang masalah yang saya alami dengan anugerah yang Allah berikan kepada saya, sangat-sangat tidak seimbang. Jelas lebih banyak anugerahnya, jelas lebih banyak kebaikan yang sudah Allah berikan. Bahkan tidak bisa saya rinci satu persatu apa yang sudah Allah berikan. Nah, dari sini Anda bisa tarik pelajaran dari pengalaman hidup saya. Pindahkan perasaanmu, pindahkan fokusmu, pindahkan pikiranmu. Jadi tiap hari berpikirlah bagaimana bisa selaras antara dirimu dengan apa yang kamu inginkan. Nah, untuk mengetahui secara detail konsep doa, ya, rahasia keajaiban doa, segera daftarkan diri Anda di seminar yang saya adakan, tepatnya nanti di hari Jumat pukul 19.30 sampai selesai. Insya Allah semuanya akan saya kupas. Jadi manfaatkan kesempatan ini dan infaknya hanya sebahagiannya saja. Terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan pendek saya ini bisa membuka pikiran kamu dan bisa membuka kesadaranmu. Saya tunggu kehadiran Anda di seminar yang saya adakan. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.